warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Putri dengan NIM 2030106001 dari kelas Tadris Biologi 2A sebagai mahasiswa IAIN Batu Sangkar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai paku. Apakah teman-teman tahu tentang paku? Bukan paku untuk bangunan ya, ini paku tumbuhan. Atau tumbuhan paku ini nama latinnya yaitu Pteridophyta. Pteridophyta ini masuk ke dalam Cormophyta dan Tracheophyta, yaitu tumbuhan yang mempunyai batang, akar, daun yang sebenarnya. Tumbuhan paku ini juga sudah mempunyai pembuluh pengangkut xilem dan floem yang tersusun secara konsentris. Xilem ini dikelilingi oleh floem. Habitatnya seperti di air, tempat lembab, menempel pada tumbuhan paku lainnya atau sisa pada tumbuhan. Kemudian tumbuhan paku berkembang biak secara spora. Spora tersebut berada di kotak spora atau sporangium. Kumpulan sporangium tersebut berkumpul di dalam wadah yang disebut sorus. Sorus sendiri dilindungi oleh selaput yang disebut insidium. Itu pengetahuan sedikit mengenai tumbuhan paku. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri paku, bentuk umum dari paku-pakuan, kemudian mampu menjelaskan reproduksinya dan pergiliran keturunan paku, kemudian klasifikasi dari tumbuhan paku tersebut. Akan masuk penjelasan atau materi yang pertama, yaitu tentang ciri-ciri tumbuhan paku. Karakteristik dari tumbuhan paku yaitu terdapat daun, yang dimana di daun itu terdapat sorus, daun muda itu menggulung, dan terdapat akar serta batang. Karakteristik dari paku ini terdapatnya Cormophyta sejati, terdapatnya Tracheophyta, dan sudah membentuk embrio berspora. Cara hidupnya yaitu saprofit dan epifit. Kemudian reproduksinya itu ia mengalami metagenesis. Ciri umum dari tumbuhan paku diantaranya yaitu lapisan pelindung sel yang terdapat di sekeliling organ reproduksi, embrio multiseluler yang terdapat di dalam archaeogeneus, serta lapisan kutikula pada bagian luar tubuh, sistem transportasi internal yang berfungsi sebagai pengangkut air dan zat-zat mineral dalam tanah. Struktur tumbuhan ini terdiri atas bagian-bagian akar, batang, serta daun yang dapat dilihat seperti gambar sebelumnya. Kemudian akarnya berupa rhizoid yang bersifat seperti akar serabut dengan ujung dilindungi kaliptra. Batang yang umumnya tidak tampak kecuali pada tumbuhan paku tiang, karena terdapat di dalam tanah berupa rimpang, menjalar, atau sedikit tegak. Daunnya pada tumbuhan paku ini jika masih muda, ia akan melingkar atau menggulung. Habitat dari tumbuhan paku ini hidupnya yaitu saprofit dan epifit. Menyukai tempat yang lembab atau hygrofit. Hidup mulai dari pantai hingga pinggir kawah-kawah gunung berapi. Umumnya banyak menempel pada pohon, kayu mati, kayu lapuk, serta tanah yang berbatuan. Kemudian hidupnya subur, banyak dijumpai pada lingkungannya lembab dan beriklim tropis. Kemudian struktur tubuhnya terdapat akar, yaitu akarnya itu
menyerupai akar serabut, bagian ujungnya dilindungi kaliptra. Tubuh dari pangkal batang. Di belakang kaliptra terdapat titik tumbuh akar yang membentuk kaliptra pertumbuhan dalam membentuk sel-sel akar. Sel-sel akar ini akan membentuk epidermis, korteks, dan silinder pusat. Silinder pusat ini mengandung xilem bertipe konsentris yang dikelilingi oleh floem. Kemudian pada batang berupa rizoma atau tongkat, kecuali pada paku tiang tadi. Biasanya bersisi oleh sisa tangkai daun. Penampang melintang dari luar ke dalam. Epidermis adalah sel-sel sklerenkim. Korteks banyak terdapat di ruang antar sel, dan silinder pusat ini termasuk xilem dan floem. Kemudian pada daunnya itu berbentuk dan ukurannya disusun pada beraneka ragam. Berdasarkan ukurannya, daun paku ini dibedakan atas mikrofil dan makrofil. Mikrofil itu yang bagian kecil, yang makrofil itu bagian yang besar. Kemudian mikrofil ini ukurannya kecil seperti sisi selapis sel tanpa tangkai dan tulang daun, tanpa mesofil daging daun. Kemudian makrofil. Makrofil ini ukurannya sangat besar dan tipis, memiliki tangkai daun, tulang daun, dan memiliki jaringan epidermis serta mesofil. Berdasarkan fungsinya ini dibedakan menjadi dua. Tropofil untuk asimilasi dan saprofil sebagai penghasil spora yang terdapat sorus dan kumpulan sporangium. Kemudian kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu reproduksi, di mana reproduksi tumbuhan paku ini terdapat dua, yaitu secara vegetatif dan generatif. Vegetatif ini dengan cara fragmentasi atau pemisahan rizoma yang membentuk kuncup tunas pada sisi bawah, sisi atas, dan pangkal helaian daun. Tunas ujung daun, tunas akar, dan umbi batang mampu bertahan di tanah kering. Kemudian secara generatif, di mana secara generatif ini disebut dengan metagenesis. Dapat dilihat gambar di sebelah bahwasannya terdapat proses terjadinya metagenesis. Kemudian kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu klasifikasi berdasarkan spora ini yang dihasilkan, yaitu berupa paku homospora. Paku homospora ini yang menghasilkan spora jantan dan betina sama saja, atau sporanya tidak dapat dibedakan, yaitu satu macam ukuran spora saja. Contohnya seperti Lycopodium sp atau paku kawat. Kemudian yang kedua yaitu paku heterospora, di mana spora dengan kelamin dan ukuran yang berbeda. Yang jantan lebih kecil atau mikrospora, yang betina itu lebih besar, disebut juga dengan makrospora. Contoh tanamannya itu sendiri yaitu Marselia crenata atau paku semanggi, serta ada juga Selaginella sp. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, yaitu paku peralihan. Paku peralihan ini menghasilkan dua macam spora, yaitu spora jantan dan spora betina, namun keduanya memiliki bentuk dan ukuran yang sama saja. Contohnya yaitu Equisetum debile. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu generasi pada paku, di mana generasi aksesual. Generasi aksesual ini, tumbuhan paku jenis ini dikenal sebagai saprofit, yang berupa
tumbuhan paku dan dapat dibedakan antara daun, akar, dan batang. Ada yang kedua yaitu generasi seksual. Tumbuhan paku ini tergolong gametofit yang berasal dari sporofit dan bersifat haploid. Sedangkan aseksual tadi bersifat diploid. Kemudian membentuk gamet jantan yang disebut dengan anterozoid dan gamet betina disebut dengan sel telur. Generasi seksual ini disebut dengan generasi haploid. Kemudian kita masuk pembahasan selanjutnya yaitu klasifikasi tumbuhan paku berdasarkan tingkat perkembangannya terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu Psilophyta atau paku purba, yang kedua Lycophyta, paku kawat, yang ketiga Anthrophyta atau Exeotrophyta, yaitu paku ekor kuda. Yang terakhir adalah Pteriphyta atau Filicophyta, paku sejati. Kita masuk definisi atau klasifikasi yang pertama yaitu definisi Psilophyta, di mana definisi ini cirinya yaitu sebagian besar ia telah punah karena paku ini adalah paku jenis purba. Kemudian anggota paku purba ini ada berupa paku telanjang atau tidak berdaun karena ia belum berkembang atau tidak memiliki daun. Ada yang berdaun kecil atau disebut dengan mikrofil yang belum terdiferensiasi. Ada di antaranya yang belum mempunyai akar juga. Semua anggota paku ini bersifat homosfor dan terbentuk sporangium umumnya di terminal pada batang. Kemudian berdasarkan ciri-ciri morfologinya, definisi Psilophyta ini dibagi menjadi 2 kelas. Yang pertama yaitu kelas Psilophytosida, di mana paku telanjang dikenal dengan tumbuhan darat tertua yang ditemukan fosilnya dalam lapisan bumi yang amat tua. Kemudian merupakan tumbuhan paku yang paling rendah tingkat perkembangannya. Paku paling sederhana ini yang masih belum berdaun dan berakar disebut dengan paku telanjang tadi. Batang yang telah mempunyai berkas pengangkut. Kemudian kelas kedua yaitu kelas Psilophyta, di mana saprofitnya dari tumbuhan ini tidak berakar, hanya mempunyai rizoid yang keluar dari batang dalam tanah. Kemudian batangnya ini tumbuh merayap dan bercabang-cabang yang tumbuh tegak. Gametofitnya tidak berklorofil, hidup di dalam tanah sebagai saprofit atau bersimbiosis dengan cendawan mycorrhiza. Terdiri dari satu bangsa Psilothales atau satu suku Psiloceae dan 2 marga yang sampai sekarang masih ada yaitu Psilotrum dan Themesithetis. Kemudian di kelas ini ada 2 marga tadi. Yang pertama marga Psilotrum, di mana saprofitnya terdiri dari batang di dalam tanah tidak berakar kecuali rizoid. Batang yang tegak di atas tanah mempunyai percabangan menggarpu dan terdapat mikrofil atau daun kecil. Berbentuk sisik, tidak bertulang dan tersusun jarang-jarang mengikuti garis spiral. Kemudian marga yang kedua yaitu marga Themistris, di mana saprofit dari batang ini mempunyai batang yang tidak bercabang, hanya sekali bercabang yang menggarpu. Pada batang terdapat mikrofil yang lebih besar daripada daun Psilotrum tadi dan bertulang. Sporangiumnya terdapat pada ketiak daun dan di bagian ujung daun.
Kemudian pada marga ini sporangarium juga dikelompokkan membentuk sinangium, tetapi tiap sinangium hanya terdiri dari 2 sporangium saja. Kemudian kita masuk ke klasifikasi yang kedua atau divisi yang kedua, yaitu Lycophyta, di mana memiliki ciri yang umumnya yaitu sapropitnya sudah jelas, dibedakan antara akar, batang, dan daun. Batang yang akarnya bercabang dan menggarpu. Berkas mengangkut tipe Protostele dan Siphonostele. Daun berupa mikrofil, tidak bertangkai dan bertulang satu. Sporangium terdapat pada ketiak daun. Biasanya sporofil terkumpul di ujung batang atau cabang, dan dinamakan juga dengan strobilum. Heterospor. Gametofitnya dibentuk dari dalam spora atau endosporik, sedangkan yang bersifat homospor gametofitnya dibentuk di luar spora atau eksporofit. Kemudian divisi ini atau klasifikasi Lycophyta ini berdasarkan ada atau tidaknya ligula. Divisi ini dibedakan menjadi 2 juga. Yang pertama yaitu kelas Eligulospida, dan kelas ini memiliki ciri yaitu daunnya tidak mempunyai ligula dan bersifat homospor. Terdiri dari satu bangsa yaitu Lycopodiales, satunya suku yaitu Lycopodiales dengan 2 marga yang sekarang masih ada, yaitu Lycopodium dan Polygostrum. Kemudian yang kedua yaitu kelas Ligulospida, di mana ciri umumnya daunnya sudah memiliki ligula dan bersifat heterospori. Terdiri dari 2 bangsa, yaitu yang pertama Selaginellales. Bangsa ini terdiri dari satu suku yaitu Selaginellales dengan satu marga Selaginellas yang seluruhnya meliputi kira-kira 700 jenis. Kemudian bangsa Isoetes, di mana sebagian hidup di air dan sebagian hidup di dalam tanah yang basah. Hanya terdiri dari suku yaitu Isoteaceae. Kemudian klasifikasi yang ketiga atau divisi Arthophyta yang disebut dengan paku ekor kuda, memiliki ciri Arthophytanya disebut paku ekor kuda atau disebut dengan horse tail karena memiliki percabangan batang yang khas atau khusus berbentuk ulir atau lingkaran sehingga menyerupai ekor kuda. Kemudian Arthophytanya ini sering tumbuh di tempat yang berpasir. Batang Arthophyta berongga dan berluas-luas. Saprofit berdaun kecil atau disebut dengan mikrofil atau berbentuk sisik. Warnanya agak transparan dan tersusun melingkar pada batang. Kemudian batang tampak keras karena tersusun oleh sel-sel dengan dinding sel yang berhubungan dengan silika, sehingga dikenal juga sebagai Suring Ruses atau Ampelas yang dapat digunakan sebagai bahan penggosok. Kemudian terdapat batang yang memiliki rizome, di mana pada ujung beberapa batang terdapat strobilus yang di dalamnya terdapat sporangia. Sporangium ini dihasilkan spora yang berbentuk ukurannya sama, tetapi ada beberapa jenis
jantan maupun betina, sehingga atropitanya ini disebut sebagai paku peralihan. Kemudian gametofit atropita ini berukuran kecil atau hanya beberapa milimeter saja yang mengandung klorofil sehingga dapat berfotosintesis. Kemudian gametofit ada yang menghasilkan alat kelamin jantan atau disebut dengan antheridium, dan ada pula yang menghasilkan alat kelamin betina yang disebut dengan archegonium. Serta gametofit jantan tumbuh dari spora jantan, sedangkan gametofit betina tumbuh dari spora betina. Antropita ini tumbuh di tepian sungai yang lembab dan daerah subtropis belahan bumi utara. Contoh dari antropita diantaranya yaitu Equisetrum ramosimum dan Equisetrum arospheces. Serta divisi yang terakhir disebut dengan divisi Pteripita, di mana tumbuhan paku ini disebut dengan Felicinae. Felicinae berasal dari kata filik yang berarti tumbuhan paku sejati. Tumbuhan paku ini merupakan kelompok tumbuhan paku yang sering kita jumpai karena sering dijadikan sebagai tanaman hias. Tumbuhan paku ini mempunyai daun berukuran besar duduk, bentuk daun menyirip. Kemudian ada yang hidup di air, ada yang hidup di darat. Yang hidup di darat, sporangiumnya terbentuk dari sorus, sedangkan air, sporangiumnya terbentuk dari sporapium. Kemudian mempunyai daun-daun yang sudah besar disebut dengan makrofil, bertangkai, mempunyai banyak tulang. Pada waktu masih muda, daunnya itu masih menggulung ujungnya, dan pada sisi bawahnya mempunyai banyak sporangium. Pada paku ini banyak di tempat yang teduh atau lembab, sehingga di tempat yang buka dapat mengalami kerusakan akibat penyinaran matahari. Divisi Pteridophyta ini sekarang masih hidup dapat dibedakan menjadi 3 subkelas, yaitu subkelas Eusporangiaceae, ordonya yaitu ordo Ophioclosales, kemudian ordonya yaitu Maritiales, serta subkelas yang kedua yaitu Leptosporangiaceae atau Filices. Yang ketiga subkelas Hydropterides atau paku air. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.